حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan kakiku dan kaki kalian, yang memuliakan langkahku dan langkah kalian, yang memuliakan tubuhku dan tubuh kalian, yang memuliakan lidahku dan lidah kalian, yang memuliakan bibirku dan bibir kalian, yang memuliakan segenap jiwa ini ketika Ia hadirkan kita di dalam majlis mulia, majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya kita menyebut Allah dan mengagungkannya. Di dalamnya kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjanjikan kepada umatnya yang berselawat kepada beliau, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali maka Allah Ta'ala berselawat kepadanya 10 kali. Selawat dari Allah Ta'ala yang kita dapatkan, jika kita dapatkan cukup 1 kali saja darinya, maka cukup itu untuk mengenyahkan seluruh azab dari azabul akhirah. Apalagi ketika 10 kali didapatkan oleh seorang hambanya, dan apalagi 100, apalagi 1000, maka tidak ada ruginya orang ketika berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, suasana yang kita dapatkan di malam ini selepas turun hujan yang dinantikan oleh banyak masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di Indonesia, setelah kemarau begitu panjang yang datang kepada kita, mengingatkan akan kejadian kemarau yang datang kepada para sahabat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab sahih bahwa ketika Rasul sedang khutbah Jumat, datang seorang A'rabi, seorang Badui, lalu berdiri berkata kepada Rasul, tentunya memotong khutbahnya Nabi. Rasul sedang khutbah Jumat, tetapi ini Badui tidak segan-segan untuk berdiri dan memotong ceramahnya beliau dan khutbahnya beliau. Lalu ia katakan kepada Rasul, dan Rasul menanggapinya dengan begitu sabarnya dan begitu lembutnya. Ia tidak berkata kepada Badui ini, nanti aku lagi khutbah, nanti selepas sholat, ini sedang Jumatan. Tapi beliau biarkan Badui ini berbicara, mengadu kepada beliau tentang tanah-tanah yang sudah kering, binatang-binatang yang banyak binasa, dan anak-anak kecil yang menjerit karena kekurangan susu dari sang ibu ketika kemarau panjang menimpa mereka. Agar Rasul berdoa kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan. Itulah permintaan seorang Badui ini di tengah-tengah khutbah ketika sedang berlangsung. Maka Rasul pun ketika diminta untuk menurunkan hujan, beliau pun mengangkat tangannya di atas mimbar mulianya, berdoa kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan. Maka tidak lama kemudian tidak beliau turunkan tangannya ketika diangkat untuk berdoa, melainkan hujan itu turun lalu membasahi bumi Madinatul Munawwarah dan sekitarnya, dan membasahi masjid yang beliau gunakan untuk Jumatan. Karena beliau kan masjidnya tentunya di saat itu hanya terbuat atapnya dari pelepah korma, dan ketika hujan deras turun maka tetesannya akan masuk ke dalam ruangan dalam masjid. Datang dengan begitu derasnya hujan itu yang dinantikan oleh Madinah dan penduduk sekitar.
Kemudian Rasul melanjutkan khutbah, dan waktu berlalu hari demi hari, hujan tidak kunjung putus, hujan tidak kunjung berhenti sampai datang Jumat berikutnya. Kemudian Badui yang kemarin berdiri lagi di hari ini. Hanya bedanya ketika beliau meminta di Jumat kemarin agar Rasul berdoa menurunkan hujan, tapi di saat ini, di kali ini beliau minta kepada Rasul agar dihentikan hujan. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jalan-jalan penuh dengan air, rumah-rumah hampir saja runtuh karena seminggu penuh, sepekan penuh hujan terus turun. Maka Rasul pun diminta untuk menghentikan hujan. Lalu beliau angkat tangan, isyaratkan tangannya ke atas, kemudian menggerakkan ke sana dan kemari, mengisyaratkan awan agar menyingkir ke sana dan kemari, dan dengan isyaratnya awan yang ada di atas menyingkir ke kanan, menyingkir ke kiri, menyingkir ke depan, menyingkir ke belakang, sehingga Madinatul Munawwarah terang dengan sinar matahari dan di sekeliling Madinah turun hujan. Karena menyingkir awan-awan yang mendatangkan hujan itu dengan isyarat tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuhnya awan itu kepada Rasul karena mereka tahu siapa yang menyuruh mereka menyingkir. Karena awan-awan itu tahu siapa yang menyuruh mereka untuk menurunkan hujan. Timbul pertanyaan, bukankah yang menurunkan hujan Allah? Iya, siapa bilang yang menurunkan hujan bukan Allah? Tapi ia izinkan untuk Rasul untuk ketika berdoa untuk diturunkan hujan, maka turunlah hujan. Dan dia izinkan awan itu untuk menyingkir ketika diisyaratkan Rasul dengan tangannya, maka menyingkirlah. Karena ini yang meminta kekasihnya, sosok yang tak pernah akan ditolak ketika dia meminta, baik meminta urusan dunia ataupun akhirat. Ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan datang nanti di hari kiamat ketika beliau disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian fatarda, sehingga engkau rela. Maka akan minta Rasulullah di hari kiamat dengan permintaan besarnya, dan diantaranya ketika beliau meminta agar disingkapkan keresahan, kesusahan orang-orang yang ada di padang mahsyar, ketika semua nabi-nabi mengangkat tangan dan mengatakan nafsi nafsi, pikirkan diri sendiri. Lalu Rasul hanya beliau yang datang kepada Allah Ta'ala dan bersujud di bawah arsy dan meminta untuk diizinkan memberikan syafaat. Lalu permintaan beliau dikabulkan dan kemudian beliau memberikan syafaat kepada semua umat itu. Maka barulah setelah itu para sahabat, para anbiya dan mursalin memberikan syafaat kepada umat mereka setelah syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka sungguh Tuhanmu akan memberikanmu pemberian sampai engkau reda. Lalu disebutkan dalam tafsir, ya Rabb la arda wa fin nari wahidun min ummati, ya Rabb, aku tidak akan reda di dalam neraka ada satu daripada umatku. Maka Rasul pun diizinkan untuk datang neraka untuk mengeluarkan semua umatnya yang masih memiliki cahaya iman walaupun mithqala dzarrah, dikeluarkan oleh Rasulullah dari neraka. Dan ketika di dalam hadis disebutkan bahwa setiap kali ada orang beriman lewat di atas jembatan Sirat untuk masuk ke dalam surga, melewati dan meniti jembatan Sirat, cahaya imannya membuat neraka menjerit dan mengatakan kepada orang beriman itu, juz ya mu'min fa inna nuraka tahriquni, cepat lewat wahai mu'min, sungguh cahayamu membuatku terbakar. Begitu kata neraka menjerit dari terangnya cahaya orang yang beriman ketika meniti jembatan Sirat, sehingga cepat melewat. Ayo,
cahayamu menyakitiku. Itu lewatnya orang yang beriman yang biasa, satu dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk turun ke dalam neraka, ambil itu umatmu yang masih tersisa, yang masih memiliki cahaya iman dalam hatinya walaupun mithqala dzarrah, keluarkan mereka dan hantarkan mereka ke dalam surga. Maka kalau orang beriman lewat di atas jembatan Sirat, di bawahnya neraka menjerit karena cahaya iman, cahaya orang yang beriman ini. Bisa dibayangkan bagaimana kaburnya api neraka dari neraka ketika Rasulullah masuk ke dalam neraka, dan cahaya beliau lebih terang dari cahaya yang lainnya. Maka begitu disebutkan tentang masuknya Rasul dalam neraka untuk menyelamatkan sisa-sisa umatnya dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Permintaan beliau tidak akan pernah tidak didengar oleh Allah ta'ala, karena ia adalah kekasihnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana beliau waktu kecil mengisyaratkan kepada bulan, sewaktu Dalil masih dalam buayan, masih bayi, masih orang, beliau masih dalam buayan ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib memperhatikan Rasulullah yang ada di dalam buayan. Yang lainnya sedang lalai dari Rasulullah, sedang sibuk masing-masing dengan urusannya. Beliau memperhatikan Rasul di dalam buayan, kemudian telunjuknya menggerak ke sana kemari, bergerak ke sana kemari. Telunjuknya Rasulullah bayi mungil itu. Ketika diperhatikan ke atas, ternyata bulan yang ada di langit bergerak mengikuti telunjuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah di dalam perjalanannya, dalam peperangan, kemudian beliau singgah di satu tempat, ingin buang hajat. Beliau pergi ke satu tempat di padang pasir yang luas itu, pohonan sedikit ada berpisah, berpencar di sana sini. Lalu beliau ingin buang hajat dan tentunya memerlukan penghalang untuk menutupi diri beliau ketika buang hajat. Dipanggil sahabatnya, panggil pohon-pohon itu agar datang kemari. Maka sahabat Rasul tanpa bertanya-tanya, dia datangi pohon-pohon yang ada berpencaran itu yang di dekat situ. Yang katakan, wahai pohon, Rasulullah memanggilmu, cepat datang. Maka bergerak pohon dan mengeluarkan akarnya dari tanah dan tersiap-siap datang mendekat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai cukup beberapa pohon menutupi beliau. Lalu beliau membuang hajatnya, dan kemudian setelah selesai, dan semua para anbiya ketika buang hajat, maka hajat mereka, kotoran mereka ditelan oleh bumi dan meninggalkan bekas wangi. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dan kotoran beliau sudah tidak tersisa akan ditelan oleh bumi, dipanggil sahabat yang tadi katakan kepada mereka pohon-pohon ini kembali ke tempatnya. Maka sahabat itu berkata, wahai pohon semua kalian kembali, Rasulullah menyuruh kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Maka semuanya berpencar berjalan tersiap-siap di atas akar ke pohon itu untuk kembali ke tempat masing-masing, taat dengan Sayyidina Muhammad, karena mereka tahu siapa yang di hadapannya ini, bagaimana martabat orang ini di sisi Allah Ta'ala, dan bagaimana kedudukannya di sisi pemilik Arsy dan pencipta langit dan bumi. Jika demikian, maka kita mesti mencerna dan memahami, jikalau seorang mukmin mengerti betul tentang martabat dan kedudukan Rasul, maka dia akan perhatikan apa yang diperintahkan Rasul kepada dirinya selaku umatnya, dan dia perintahkan di antara sekian perintah kepada umat agar mereka mencari ilmu dan membekali diri dengan ilmu agama, dan memberikan bisyarah dan kabar gembira kepada mereka yang berkumpul untuk menggali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami isi apa yang disabdakan Rasul dan dibawa oleh Rasul berupa ajaran-ajaran beliau. Jikalau awan itu, jikalau pohon itu
Dan jikalau binatang itu, binatang-binatang pun datang kepada Rasulullah ketika dipanggilnya. Ketika mereka mengerti siapa yang memanggilnya, mereka segera dan mengambil kuat perintah tersebut, lalu menjalankannya dengan cepat. Maka terlebih lagi pantas untuk mengambil perintah dengan cepat dan menjalankan dan melaksanakannya dengan segera mereka-mereka yang dipanggil dengan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tingkatan ta'zimnya seseorang kepada Rasul yang membuat apakah dia bersegera ataukah tidak. Tingkatan pemahaman seseorang terhadap Rasul yang membuat ia akan menanggapi perintah Rasul dengan cepat ataukah tidak. Dan begitu pun ta'zim dan mahabbahnya kepada Rasul yang membuat seseorang berbeda-beda bagaimana tingkatan mereka melihat apa yang datang dari Rasul dan menanggapi apa yang bersumber dari sang Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mahabbah kita kepada beliau dan kuatkan dalam meninggikan tingkatan ma'rifat kita kepada beliau, sehingga kita mengenal beliau seperti Allah Ta'ala perkenalkan beliau, diri beliau kepada para aulia dan para arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam hadis, ma tahassara ahlul jannah fil jannah ala syai'in illa ala waqtin marra bihim lam yadhkurullaha fi. Kata Rasul dalam hadis ini, tidaklah seorang mukmin menyesali, mukmin yang ada dalam surga, tidaklah penduduk surga menyesali ketika mereka di surga menyesali sesuatu yang pernah mereka lewati di dunia, kecuali mereka menyesali satu hal. Apa itu? Waktu yang mereka lewatkan di dunia tanpa berzikir kepada Allah. Hanya itu yang disesali oleh orang-orang yang ada di dalam surga. Mereka enggak nyesel ketika waktu di dunia, nyesel belum sempat beli tanah, beli mobil. Enggak menyesal mereka ketika ingat di dunia, nyesel belum sempat dan belum bisa beli ningkatin rumah, atau beli rumah mewah, atau beli rumah bahkan ketika dia sampai wafat hidup di dunia hanya bisa mengontrak dan menyewa rumah-rumah. Tidak menyesal mereka atas hal itu, dan mereka tidak menyesal ketika tidak diberi kesempatan di dunia untuk menjadi pejabat yang menduduki kedudukan tertentu di dunia. Tapi yang mereka sesali adalah waktu yang mereka lewati ketika mereka ingat di dalam surga, waktu yang mereka lewati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu yang kita lewati dengan zikir dan ilmu ini mendatangkan kita kegembiraan di alamul akhirah, kegembiraan di alamul barzakh, dan keberuntungan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, satu hal yang ingin kita bahas secara singkat di majelis mulia ini adalah tentang tasbih yang biasa kita lakukan selepas sholat atau di luar sholat, dengan menggunakan jari-jari yang ada, yang Allah berikan di tangan kita ini. Di dalam hadis disebutkan kesunahan bertasbih, bertahmid dan bertakbir dengan subhanallah 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 atau 34 kali. Dan bahkan zikir ini diberikan oleh Rasul kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, Fatimatul Batul, ketika beliau datang kepada Rasul minta agar diberikan seorang pelayan. Waktu mendengar Rasulullah dapat banyak kiriman harta rampasan perang, lalu beliau membagi-bagikannya di dalam masjid, dan tidak ada tersisa pun sedikit pun yang bisa dibawa pulang. Budak-budak dan yang lainnya semua dibagikan oleh Rasulullah di masjid sebelum beliau sampai ke rumahnya. Ketika Sayyidatina Fatimah mendengar dan Sayyidina Ali mengetahui, mintalah kepada ayahmu satu pelayan untuk membantumu dalam urusan rumah tangga ini. Maka ketika beliau datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah nggak ada di rumah. Lalu beliau pulang, ketika Rasul pulang dari masjid, lalu disampaikan oleh
Ummul Mukminin tadi, putrimu Fatimah Az-Zahra Al-Batul datang, lalu beliau pun pergi ke rumah putrinya, dan sebagaimana biasa ketika masuk setelah mengucapkan salam disambut oleh Sayyidatina Fatimah dengan berdiri, dan kemudian beliau mencium kening Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa radha. Lalu dia tanya, "Wahai bunayya, wahai putriku, kau datang ke rumahku ada apa? Apakah perlu ada hajat?" Lalu beliau katakan bahwasanya beliau perlu seorang pelayan untuk melayani, orang pembantu untuk membantu aktivitas dan kerjaan rumah tangganya. Kata Sayyidina Rasul, "Apakah engkau ingin sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu?" Kata Sayyidina Fatimah, "Na'am ya Rasulullah, tentu mau." Maka beliau pun mengajarkan, bacalah sebelum engkau tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Wallahu Akbar 34 kali. Inna dzalika khairun min khadim. Itu lebih baik daripada seorang pembantu. Baru saja Jibril mengajarkan aku itu, katanya. Maka itu pesan Rasul pada Fatimah putrinya, datang kepada Rasul untuk mendapatkan dunia, yaitu seorang pembantu, tapi kemudian beliau pulang dan lalu didatangi oleh Rasul dan diberikan yang lebih baik daripada dunia, ilmu dan amal. Dari mana orang bisa dapat ilmu seperti ini? Rasulullah yang bisa memberikannya. Maka dianjurkan untuk para ibu rumah tangga yang seringkali letih dengan urusan rumah tangganya, masaknya, ngepelnya, dan cuci piringnya dan segala macam, agar untuk mendapatkan kesegaran dan kebugaran lagi ketika bangun dari tidur, baca itu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bagaimana juga disunnahkan kita baca ini selepas kita sholat fardu di tempat-tempat kita sholat, baik di masjid ataupun yang lainnya. Bagaimana hukumnya bertasbih dengan tangan? Jawabannya tentunya sunnah. Bertasbih dengan jari-jari tangan, hukumnya sunnah. Dasarnya hadis Sayyidina Abdullah bin Amr. Beliau berkata, "Ra'aitun nabiyya yaqidut tasbiha biyadihi." Aku melihat Nabi bertasbih dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka disunahkan bertasbih dengan tangan, yaitu dengan jari tangan. Dan Rasul di dalam hadis ini mengatakan dengan tangannya, artinya dengan jari tangannya. Enggak disebutkan apakah kanan ataukah kiri. Maka ulama mengatakan boleh bertasbih dengan jari kanan, boleh juga bertasbih dengan jari kiri, dan tidak ada makruh dan tidak makruh hukumnya bertasbih dengan tangan kiri walaupun tangan kanannya sehat dan bisa digunakan, walaupun afdalnya dengan tangan kanan. Adapun yang mengatakan dilarang berzikir dengan jari kiri, mesti berzikir dengan jari kanan, maka pendapat tersebut tidaklah benar, karena Rasul mengatakan dalam hadis secara mutlak. Beliau dalam hadis yang disebutkan tadi dari Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau melihat Nabi bertasbih dengan jari tangannya, tidak disebutkan kanan atau kiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imamul Hakim, dan hadisnya sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para wanita di zamannya. Katanya kepada mereka, "Alaikunna bit tasbih wat taqdis." Hendaklah kalian bertasbih dan bertakdis, mensucikan Allah. La taghfalanna fatansayanna tauhid. Jangan kalian sampai lalai lalu kalian lupa mentauhidkan Allah. Wa aqidna bil anamil, dan hitunglah dengan jari-jari. Fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqat. Sungguh mereka itu nanti akan ditanya dan mereka akan berbicara. Maka Rasul merintahkan para wanita itu ketika bertasbih untuk menggunakan jari-jarinya, dan gak disebutkan kanan atau kiri, menunjukkan bahwa mau kanan mau kiri dibolehkan, tidak ada hukum makruh, walaupun afdalnya dengan tangan kanan. Dan inilah dalil bahwasanya
boleh saja berzikir dengan jari tangan. Kemudian berzikir dengan tasbih yang baru ada tentunya setelah zaman Rasul. Di zaman Zaid disebutkan dalam hadis bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau membuat 1000 biji tasbih. Lalu beliau tidak tidur sampai bertasbih dengan 1000 biji tasbih itu. Nah, itu wiridnya Sayyidina Abu Hurairah. Kalau mau tidur bertasbih subhanallah subhanallah sebanyak 1000. Dan seperti orang seperti Sayyidina Abu Hurairah menghargai dan mengerti nilai waktu sehingga diisi dengan seperti zikir sebelum tidur, di mana umat Rasul sebagiannya di zaman kita banyak menggunakan waktunya sebelum tidur dengan di depan TV sampai mengantuk, sampai tadinya dia yang nonton TV sampai kemudian dia yang tonton TV. Tadi jadi nonton TV, lalu udah tidur, TV yang nonton dia. Lupa dengan zikir kepada Allah Ta'ala, bahwa umat Rasul punya tugas dan punya amalan dan kerjaan sebelum tidur, yaitu berzikir dan dengan zikir yang disunahkan Nabi. Baca ayat kursi, baca amanah Rasul. Dalam hadis bahwa barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu amanah Rasul sampai akhir, maka itu sudah cukup menggantikan qiyamul lail. Kalau di malam itu dia tidak qiyamul lail karena letih sekali atau lain hal, maka 2 ayat itu sudah mencukupi qiyamul lail, sehingga dia masih mendapatkan fadilah dan keutamaan, tidak rugi karena tidak bangun malam itu. Baca juga tentunya Qul ya ayyuhal kafirun, baca juga doa tidur. Berarti kebanyakan kita yang dihafal daripada doa tidur yaitu Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Saya sering katakan kepada para jamaah kalau ngajar pas giliran menyinggung ini, saya katakan itu bacaan zikir untuk anak TK itu. Bismika Allahumma Bismika Allahumma ahya Bismika amut, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Anak SD, anak TK zikirnya itu kalau mau tidur. Kalau yang dewasa sudah besar, maka ditambah dengan zikir yang lain. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, zikir yang lebih lengkap dari Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, yang diambil dari dan bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita baca, kemudian lama-kelamaan nanti juga hafal sendiri. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma qini adzabak yawma tab'atsu ibadaka Bismika Allahumma ahya wa amutu a'udzu bika Allah min syarri kulli dhi syarr min syarri kulli dabatin anta akhidhu min nasiyatiha inna rabbi ala siratil mustaqim Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay wa antal akhir wa laysa ba'daka shay wa antal zahir wa laysa fawqaka shay wa antal batin wa laysa dunaka shay iqdi 'anid dayn wa aghnini minal faqr Allahumma anta khalaqtan nafsi wa anta tatawaffaha alaka mamatu wa mahya in amanta faghfir laha wa in ahyayta fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasul yang lebih panjang dari doa Bismika Allahumma ahya, dan di dalamnya ada Bismika Allahumma ahya wa amut. Dan terakhir yang dibaca oleh orang yang mau tidur, kata ulama, adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, ditutup dengan Qul ya. Karena banyak bacaan zikir untuk tidur. Baca Qul ya, baca Qul huwallah juga, Qul a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas, kemudian ditiupkan ke tangannya dengan sedikit ludah yang dikeluarkan lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu dilakukan sebelum berbaring ketika duduk di pinggir tempat tidur. Tapi akhir yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun, dan sebelum Qul ya kafirun yang akhir yang dibaca adalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja wa la manja minka ilaik illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
itu adalah yang terakhir sebelum kuliah, dan yang paling akhir adalah kuliah. Kata ulama, kalau belum juga tidur setelah itu susah tidur, masih bisa masih segar, masih matanya masih terbuka, maka ambil zikir apapun, selawat ataupun zikir yang lain sampai tertidur. Dengan itulah cara seorang muslim tidur, bukan tertidur karena baca koran, tertidur karena baca kelihatan TV, tertidur karena membuka Facebook ngantuk tertidur. Nah, ini umat Rasul tertidur karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka Imam Bukhari punya kebiasaan demikian. 1000 tasbih, 1000 biji tasbih beliau buat sendiri, dan beliau baca tasbih dan istighfar sebelum beliau tidur, sehingga tasbih yang kita pakai ini mempunyai dasarnya, mempunyai asalnya, dan mempunyai dalilnya, dalil dari amalan sahabat yang dinamakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau masuk bersama Rasul menjumpai seorang perempuan. Di hadapan wanita itu banyak sekali biji-biji korma. Biji-biji korma ngapain? Bukan untuk digunakan apa-apa, tapi beliau menghitung zikirnya dengan biji korma. Sholawat sekali lalu dihitung dengan biji korma. Lalu Rasulullah pun kemudian memberikan petunjuk, apakah ingin aku tunjukkan yang lebih mudah dan lebih afdal daripada ini? Lalu diajarkan oleh Rasul, katakan subhanallah adada ma khalaqa bis sama, subhanallah adada ma khalaqa bil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Itu lebih banyak daripada yang kau kumpulkan sekarang. Subhanallah adada ma khalaqa bis sama, sebilangan yang kau ciptakan di langit. Berapa banyak bilangan yang di langit, planet-planet semuanya aja kita nggak bisa hitung. Lalu subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah sebilangan yang ada di bumi. Berapa lagi banyak yang ada di bumi, nggak bisa dihitung. Subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah sebilangan antara bumi dan langit. Subhanallah adada ma huwa khaliq, subhanallah sebilangan semua yang kau ciptakan. Maka kata Rasul itu lebih baik. Satu kali ucapan udah mengandung zikir yang begitu banyak, tidak terbilang, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yalah, tapi hadis itu menunjukkan bahwasanya kita menghitung zikir boleh saja. Menghitung zikir 1 2 3 boleh saja. Ketika Imam Al-Bustami ketika ditanya, berapa kali engkau berzikir kepada Allah dalam sehari? Katanya, aku berzikir pakai dihitung-hitung berzikir. Zikir sebanyak-banyaknya nggak usah dihitung, tapi setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, dan membatasinya dengan bilangan tertentu bukanlah sesuatu yang bid'ah yang disebutkan oleh sebagian kelompok kecil kaum muslimin yang mengatakan tidak boleh membatasi zikir dengan bilangan-bilangan tertentu, padahal sahabat ini melakukannya. Moga Allah Subhanahu wa taala membuat kita banyak berzikir kepada Allah, sehingga penyesalan kita semakin dikit di hadapan Allah di yaumil qiyamah, dan bahkan tidak tersisa penyesalan di hadapan Allah di yaumil qiyamah ketika waktu yang kita habiskan di dunia dipenuhi dengan zikir. Ketika kita bangun kita berzikir, ketika kita duduk kita berzikir, ketika berjalan kita berzikir, ketika di atas kendaraan kita berzikir, ketika kita berada bahkan di tempat yang tidak kita datangi kecuali ketika dalam keadaan berhajat, yaitu tempat kamar mandi ataupun WC, kita berzikir di dalamnya dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah seorang tidak akan menyesal di hari kiamat ketika ia berpulang ke rahmatullah dan menempati surga yang ditempatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, tuliskan nama-nama kami di pintu surga-Mu ya Rabb, dan tinggikan derajat kami di dalam surga-Mu ya Rabb, dan jangan pisahkan tempat kami dengan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mata ini dan wajah ini melihat indahnya wajah Rasulullah yang qadatan wa manama di dunia wa fil akhirah,
fil barzakh wa fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.